Justru saya malah setuju sama Pak Budi Ari. Karena memang di lapangan, dan ini kenyataan ya, yang memiliki profesionalisme kerja, yang memiliki pengalaman kerja, yang memiliki keahlian dan kemampuan melebihi orang-orang lainnya, itu ya biasanya nggak lewat jalur akademik ya. Nah ini ya, kok bisa staf khusus Komdigi itu nggak lulus seleksi? Dan dia bisa kerja di Kementerian Komdigi dan mendapatkan gaji serta tunjangan yang dibayar oleh pajak rakyat. Ya, ini mari kita bahas ya. Masalah ini dimulai dari tertangkapnya salah satu pegawai staf khusus dari Kementerian Komdigi yang bernama Aka. Nah, Aka ini ternyata setelah diusut-usut, itu ternyata dia hanya lulusan SMK dan dia tidak lolos untuk seleksi menjadi pegawai negeri. Apakah ini akal-akalan dari kemungkinan adanya tersangka yang punya jabatan lebih tinggi lagi? Ya kalau ini kalian pasti udah tahu ya siapa yang harusnya bertanggung jawab soal ini. Tapi video ini bukan tentang itu ya. Video ini bahas tentang apakah bisa jadi staf khusus kementerian kalau kamu tidak lulus seleksi. Nah kalau sesuai keterangan dari mantan Menteri Komdigi, yaitu Pak Budi Ari, dan sekarang masih menjabat ya sebagai Menteri Koperasi, beliau menjawab si Aka ini menjadi staf khusus itu karena skillnya, keahliannya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau skillnya dianggap bagus ya, kemampuannya dianggap rata-rata, nah kenapa dia nggak bisa lulus seleksi? Akan jadi bahan pertanyaan ya. Nah kalau menurut kamu tindakan Pak Budi Ari ini adalah tindakan yang salah karena dia memasukkan staf khusus itu dari orang yang tidak lulus seleksi, ya saya kurang setuju ya. Kenapa? Justru saya malah setuju sama Pak Budi Ari. Karena memang di lapangan, dan ini kenyataan ya, yang memiliki profesionalisme kerja, ya biasanya nggak lewat jalur akademik ya. Dan biasanya juga memiliki kekurangan banyak di administrasinya. Nah ini yang mau saya bahas. Yang dibilang tidak lulus seleksi, ini jalur apa aja sih? Karena jalurnya banyak ya, sehingga orang bisa nggak lulus seleksi. Seleksi administrasi. Ya kamu harus tahu dulu ya bahwa seleksi pegawai negeri itu berlapis-lapis ya. Dan pertama-tama nih kalau kita mau lamar jadi pegawai negeri itu pasti kita akan kepentok di seleksi administrasi. Karena pada kenyataannya ya banyak banget ya teman-teman kita yang gagal CPNS, gagal jadi P3K di seleksi administrasinya. Terutama kalau kamu itu sekolahnya nggak sekolah yang ternama ya. Kuliahnya tuh bukan kuliah PTN yang bagus ya. Nah proses ini sudah terjadi dari puluhan tahun yang lalu ya, mungkin 20 tahun yang lalu lah. Itu memang udah dari zaman dulu yang namanya proses seleksi administrasi itu memang sulit. Terutama kalau kamu kuliah di swasta dan nggak punya nama. Semisal saya pribadi ya, saya pernah ngelamar sebagai CPNS dan itu gagal di proses administrasi. Nah, gagalnya kenapa? Karena jurusan yang diminta oleh pemerintah itu tidak sesuai sama jurusan saya. Meskipun job desk-nya itu mirip-mirip ya. Jadi harus sangat-sangat spesifik ya sesuai dengan speknya pemerintah. Misalkan kalau pemerintah minta pranata grafis, tentu kamu harus lulusan dari sistem komputer ya. Nah, sementara yang mepet-mepet dengan grafis itu kan cukup banyak ya. Misalkan desain komunikasi visual atau desain produk ya. Ini kan mirip-mirip juga ya. Dan kita tahu beberapa teman-teman kita lulusan teknik komputer itu juga bisa loh mengolah grafis loh. Artinya untuk menjadi peranata grafis itu sebenarnya nggak harus ya dari sistem komputer ya. Karena pada ujungnya yang dibutuhkan untuk menjadi peranata grafis di pemerintahan yaitu hasilnya, karyanya, desainnya, bukan dia lulusan dari apa gitu loh. Dan nggak jarang kok kita lihat di lapangan lulusan SMK grafis ya, itu punya desain atau punya karya seni yang sangat-sangat bagus ya. Bahkan karya seninya tuh bisa dijual sampai luar negeri dan mereka ya bisa dapetin dolar dari sana ya. Dan di sini artinya orang-orang yang tadi lulusan SMK, orang-orang yang tadi lulusan teknik komputer, bahkan yang DKV itu kalau misalkan dia udah dapat jalan ke go internasional, itu memiliki pengalaman, memiliki ruang lingkup pekerjaan yang sangat luas ya. Nggak hanya cuman dalam negeri, yang menurut saya pribadi desain di dalam negeri itu ya cuman gitu-gitu aja ya.
Karena kebanyakan desainer-desainer di Indonesia itu ujungnya hanya jadi operator. Dia hanya mengimplementasikan sebuah template yang sudah ada menjadi sebuah karya grafis. Ya gitu aja. Ini beda ya sama kalau kita kerja di internasional, ya kamu nggak akan laku kalau cuma jualan template ya. Karena nggak sedikit ya perusahaan-perusahaan gede yang nuntut kamu untuk custom design. Jadi nggak hanya ngandelin template, tapi kamu harus bikin template tersebut. Nah, di sini artinya pemerintahan ini sudah menutup pintu orang-orang yang memiliki keahlian dengan cara dia membatasi diri. Kalau misalkan butuhnya pranata grafis, itu harus sistem komputer. Nah, padahal ya banyak banget loh orang yang lulusan sistem komputer tapi nggak bisa komputer, dan di rumahnya nggak punya komputer ya, dan itu fakta ya. Nah, berarti kalau jurusan selain sistem komputer, misalkan di kafe ya, itu nggak bisa jadi PNS ya. Jawabannya tetap bisa ya, tapi memang ngelamarnya itu yang harus semua jurusan ya. Nah, ini artinya bisa jadi di dalam pekerjaannya itu nanti ya itu nggak berhubungan dengan di kafe ya. Bisa aja di perikanan, peternakan, atau dilempar ke imigrasi, atau ya yang nggak ada hubungannya dengan desain ya. Dan ini sayang banget ya, ngebuang-buang skill. Seleksi berikutnya itu ada yang namanya tes kebangsaan. Ada juga tes inteligensia umum dan tes karakteristik pribadi. Nah, di tes ini ya, kamu juga harus jago akademik nih. Kalau yang pas sekolah senengnya bolos dan kerjaannya lompat pagar, ya biasanya gagal di sini ya. Apakah anak bisa lulus SMA atau lulus kuliah dengan akademik yang jelek? Ya, kalau zaman sekarang bisa banget ya. Karena ya kurikulum merdeka itu mendukung ini semua ya. Kamu bisa nggak bisa, bodoh nggak bodoh, pinter nggak pinter, semuanya lulus. So ya kemungkinan di tahap ini pun ini banyak yang gagal ya. Uniknya, misalkan anak-anak ini gagal di akademik, ini belum tentu ya dia gagal di masyarakat. Bisa jadi talent-talent yang bagus itu ditemukan malah di jalan. Ini bukan berarti saya bilang pendidikan itu nggak penting ya, apalagi bilang pendidikan itu scam ya, nggak di situ ya. Kalau kamu bilang pendidikan itu scam, terus habis itu tidur-tiduran, main game seharian, ya nggak heran ya, kayak anak zaman sekarang berhitung aja nggak bisa, dan parahnya anak SMK itu ada yang nggak bisa baca. Ya ini hasil produk dari rebahan tadi. Maksud saya gini ya, meskipun orang-orang tersebut itu gagal di akademik, tapi dia juga belajar gitu loh, belajar skill khusus yang nggak diajari di sekolahan. Dari skill tersebut bisa jadi menjadi pengalaman, dari pengalaman itu jadi portfolio. Meskipun cara-cara mereka ini cara yang sangat sulit ya, karena dia nggak ada guru, nggak ada yang nuntun. Kalau misalkan terjadi kesalahan ya ditanggung sendiri. Tapi hasilnya ya kita bisa melihat para profesional, para high skill profession itu tidak berasal dari jalur akademik. Dan sebaliknya kita bisa melihat lulusan S1 bahkan S2 ketika dilempar di masyarakat ya dia ngangong, bingung mau apa. Karena apa? Ya karena ketika dia sekolah, karena ketika dia kuliah, ya dia nggak belajar. Dia nggak ada keinginan untuk mempelajari skill di luar ruang lingkup perkuliahannya. Nah, di sini memang menurut saya negara itu harus ngambil orang-orang yang punya speciality seperti ini, skill-skill khusus seperti ini. Bukan malah gencar-gencarnya nyari lulusan S1 PTN ternama tapi nol pengalaman. Karena ketika dihadapin dengan masalah di dunia nyata, ya mereka akan bingung ya mau ngapain ya, solusinya apa ya. Ya karena itu tadi, nggak ada pengalaman. Ujung-ujungnya apa? Ya ujung-ujungnya pemerintah harus cari lagi pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah. Itulah kenapa LPSE atau pengadaan barang dan jasa itu dipenuhi oleh pihak ketiga, pihak swasta. Bahkan hingga proyek pemerintahan yang kesannya tuh remeh-temeh, yang seharusnya itu bisa dilakukan sama staf mereka sendiri. Masa iya ASN dan P3K kita dipekerjakan itu hanya untuk jadi makelar? Nah, maksudnya apa nih makelar? Maksudnya kamu di-hire itu untuk menjebatani nih antara duit pemerintah ke duit swasta. Ya, kan artinya kamu jadi penghubung ya. Penghubung kan ya sama dengan maklar ya. Artinya di sini ini ada yang salah ya sama proses rekrutmen pemerintah, dan ada yang salah dari proses seleksi yang mereka buat. Kenapa negara itu nggak bisa dapetin profesional yang udah jago, yang udah pengalaman? Kayak perusahaan swasta gitu loh. Ketika perusahaan swasta kalau mau hire orang itu kan jelas tuh
dibutuhkan pengalaman sekian tahun. Kalau desain grafis tentu ya dibutuhkan portofolionya seperti apa, desainnya seperti apa, animasinya seperti apa. Kan itu yang dibutuhkan di dalam dunia kerja, bukan ijazah. Dan harusnya seperti itu ya. Sekarang ngapain negara bayar mahal-mahal pegawai dan nunggu mereka belajar dulu? Sementara negara itu buang uang lagi ke pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah. Ya ini masuknya pemborosan anggaran nggak sih? Nah yang nggak heran ya, Bu Sri Mulyani barusan ngomong bahwa kita itu mengalami defisit anggaran karena belanja negara itu terlalu banyak. Nah, yang namanya belanja negara, komposisi paling banyak itu apa? Ternyata komposisi paling banyak yaitu untuk menggaji pegawai. Coba bayangin kalau kamu owner suatu perusahaan, kamu udah ngeluarin duit banyak, bahkan mungkin 60%, 70% dari pengeluaran per bulanmu itu banyak digaji karyawan, tapi mereka nggak bisa kerja. Nah, gimana? Kan ini jadi problem ya. Kan ya ada yang namanya efisiensi kerja ya, dimana kamu cukup nge-hire satu orang, tapi dia bisa ngerjain 10 pekerjaan dan kamu gaji dia 10 kali lipat daripada kamu gaji 10 orang pegawai, tapi mereka nggak bisa kerja semua. Efisiensinya di mana? Ya jangan heran ya kalau negara itu boros banget anggaran. Nah ini kembali lagi ke kasus AK ya, tersangka judai online. Proses dia masuk ini bisa menjadi contoh ya sebenarnya bahwa skill yang dia punya itu melebihi seleksi ya. Sayangnya AK ini salah jalan atau tersesat gitu loh sampai dia mau membackingi judai online. Dan saya kira AK ini jelas gak bisa bekerja sendiri ya, karena bisa jadi AK ini hanya suruhan dari pimpinan-pimpinannya. Ya namanya orang kerja ya, dan saya yakin AK ini takut ya kehilangan pekerjaannya ya. Otomatis dia harus manut-manut aja apa yang pimpinannya bilang. Coba deh diusut kasusnya lagi deh. Saya penasaran sih, beneran nggak sih si AK ini jadi dalangnya? Saya kira enggak ya. Di sini poin yang mau saya bicarakan adalah ya kalau misalkan ingin jadi pegawai pemerintah itu harusnya itu menguasai skillnya dulu ya, dan pemerintah harusnya support atas itu. Negara harus nge-hire orang-orang yang udah profesional, yang punya skill. Misalkan pegawai negeri yang berhubungan dengan pelayanan nih. Nah, seharusnya mereka itu punya sertifikasi ya atas pelayanan, atau enggak mereka punya pengalaman nih sebelumnya misalkan kerja di hotel atau kerja di bank. Dan saya kira kita semua tahu ya orang-orang hotel itu pelayanannya seperti apa, dan kita tahu ya satpam BCA itu seramah apa. Nah orang-orang yang seperti ini nih yang harusnya punya jenjang karir ke pemerintahan. Karena yang namanya belajar grooming, belajar kesopanan, belajar etika, itu prosesnya lama loh. Ini nggak bisa loh kamu lulusan SMK atau kuliah dengan segala adat dan istiadatnya yang ada di Indonesia, tiba-tiba kamu harus bersikap sopan, bersikap well grooming. Itu nggak bisa loh kalau nggak diajari. Artinya kembali lagi, kalau harus ngajari lagi ya itu kan buang-buang waktu ya, buang-buang gaji. Ujungnya ya pemborosan anggaran lagi ya. Terus lagi, misalkan kebutuhan di bagian IT. Nah ini nggak harus selalu harus lulusan IT, karena di lapangan orang yang jago-jago IT itu belum tentu sekolahnya IT loh. Dan sebaliknya, ini nggak sedikit ya orang yang lulusan S1 IT tapi baca coding aja masih terbata-bata. Nah ini kenyataan di lapangan seperti itu. So, gimana menurut kamu? Apakah negara itu harusnya mengganti proses seleksi mereka agar para profesional yang punya high skill ini bisa menjadi bagian dari pemerintah dan nggak harus gagal diseleksi lagi ya? Atau ya kamu menganggap metode yang sekarang itu sudah metode terbaik, implementasinya juga terbaik, sehingga kalau kamu berurusan sama orang-orang pemerintahan itu kamu diputer-puter dulu 100 kali baru sampai tujuan. Gimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar ya.